Semoga apa yang kalian lakukan hari ini dan juga besok ke depannya itu akan berbuah manis dan pastinya berdampak positif untuk masyarakat luas. Halo semuanya, kenalin nama aku Feby Fairuz Yumna, aku dari Teknik Elektro angkatan 2025. Di sini aku dengan Kak Kirana Aulia Micha Sihombing. Muhammad Farhan. Di sini aku boleh tanya-tanya bentar nggak nih Kak? Boleh. Boleh diceritain nggak nih Kak, gimana perasaan kakak pas kakak tahu kalau kakak tuh menang juara 1 lagi? Oh, tentu pertama deg-degan banget, tapi aku percaya sih sama usahaku yang udah aku lakuin dalam 3 babak tadi, dan alhamdulillahnya bisa mendapatkan juara 1. Sebelumnya kakak pernah nggak ikut lomba debat? Ini kedua kali sih sebetulnya. Tahun yang kemarin itu yang pertama EDC dan iya. Kalau boleh tahu nih, boleh diceritain nggak apa persiapan yang kakak lakuin untuk persiapan edisi ini? Kalau persiapan kami sih ada latihan juga kemarin malam itu untuk bedah mosi, jadi tentunya itu kayak nyiapin mental kami dikit lah untuk hari ini. Menurut kakak, apa yang bisa bantu kakak untuk menang di edisi 2026 ini? Aku pikir kalau yang buat kami menang tuh konsisten untuk pengen belajar sih, karena dari kami berdua sendiri walaupun ini kedua kali, baru 2 kali ikut lomba EDC, tapi kami tuh pengen gitu loh konsisten belajar dan kayak gitu. Waktu debat tadi ada nggak sih ngerasa kayak argumen lawan tuh susah untuk dilawan? Kira-kira strategi apa yang dilakuin untuk menghadapi keadaan tersebut? Tentu ada ya, karena pertama itu kan bahasa Inggris, dan kalau kita salah konsepsi dari apa yang dimaksud argumen lawan itu tuh bakal lebih sulit ke kita untuk nyampain argumen yang bisa membantah argumen lawan. Waktu debat tadi, teamwork itu menurut kakak sangat penting kan? Menurut aku sangat penting ya, karena apalagi waktu case building itu komunikasi sama partner aku itu juga sangat penting, karena nanti kan yang mendeliver speech itu harus berkesinambungan gitu poin-poin. Oke, mungkin sekian Pokari kali ini. Sampai jumpa. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Fikri dari Departemen Medinfo. Nah, di sini saya sedang bersama juara 1 lomba KDMI KSTKM itu sih teman-teman. Boleh perkenalan terlebih dahulu Kak? Oke, mulai dari saya. Ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anita Sari Aisyah Utagalung dari jurusan Teknik Kimia angkatan 2023. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Hidayah Ramadan dari Teknik Kimia angkatan 2023. Boleh Kakak diceritain perasaan Kakak tuh waktu jadi juara tuh gimana sih? Oke, sebenarnya kalau masalah perasaan, kemarin tuh kami sebenarnya agak gak expect ya, karena melihat dari track record sebelumnya, itu tuh pesaing kami tuh udah memang di posisi pertama kan. Jadi kayak kemarin tuh kami benar-benar terkejut, tapi sekaligus kayak seneng banget lah karena bisa dapatin apa yang harusnya udah kami harapin dari tahun sebelumnya. Nah, sebelumnya udah pernah ikut lomba debat belum Kak? Oh, udah. Bahkan dari tahun pertama ikut lomba debat, terutama jadi KST yang memfasilitasi ya, tahun pertama di KDMI. Dan alhamdulillah juga di tahun pertama memenangkan juga, walaupun nggak di posisi pertama, tapi seenggaknya itu pengalaman yang cukup berharga lah bagi seorang maba ini bisa dalam lomba debat. Nah, kemudian juga selain di KST, kami juga pernah menjadi delegasi sebelumnya di Menurut Kakak, apa aja sih yang bisa membantu untuk bisa menang dalam lomba debat ini? Oke, strategi ya, berarti lebih ke strategi untuk memenangkan debat. Jadi yang pertama yang harus dimiliki seorang yang ingin mencoba untuk lomba debat atau memenangkan debat adalah keberanian terlebih dahulu. Karena banyak sekali yang kakak temuin orang-orang yang sebenarnya pikirannya kritis, melek terhadap isu-isu terkini, tapi pada akhirnya pada saat penyampaian argumennya ataupun pada saat dia berdiskusi, dia tuh kurang bisa mewakilkan seluruh isi yang ada di pikirannya gitu. Itu pertama soal keberanian untuk mencoba. Jadi ketika kita berani untuk mencoba, ya at least di lomba-lomba yang kecil dulu, misal lomba regional, lomba organisasi yang itu aja, ataupun lomba tingkat SD gitu. Seenggaknya ada pengalaman tadi yang membuat kita belajar dari pengalaman tersebut. Tapi kemudian kedua, kita harus update lah terhadap isu-isu terkini gitu. Tapi memang bukan satu-satunya hal yang satu-satunya strategi untuk menang itu update isu terkini ataupun kita paham banyak isu. Tapi seenggaknya itu menjadi fundamental kita untuk berargumen ataupun menjadi metode kita untuk pada akhirnya bisa berdebat
menguasai emosi-emosi yang ada pada KDMI tersebut. Kemudian yang terakhir, mungkin sering-sering latihan aja, karena banyak sekali fasilitas kelas-kelas debat, baik itu di tingkat KST ataupun tingkat-tingkat lainnya di organisasi-organisasi lainnya yang sangat-sangat insightful dan sangat berguna gitu. Jadi pada akhirnya debat itu yang menentukan adalah jam terbang utamanya. Dan strategi-strategi lainnya itu dapat ditemukan di kelas-kelas debat tadi. Nah, waktu kakak debat kemarin, ada gak sih kak merasa seperti argumen lawan tuh sulit untuk dilawan? Nah, kira-kira strategi apa aja sih yang kakak lakukan untuk menghadapi keadaan tersebut gitu? Oke, jadi sebenarnya masalah argumen lawan yang kakak rasa sulit untuk dijatuhkan pastinya ada. Dan itu tuh memang benar-benar kami temukan ya, apalagi di 2 ronde terakhir kemarin. Tapi strategi yang seharusnya bisa kita terapkan, yang pertama tuh tentunya kita harus punya kemampuan forecasting. Nah, kalau contohnya kita punya kemampuan forecasting, sebelum lawan tuh punya argumen, kita tuh udah ada backup untuk meminimalisir. Contohnya ketika mereka itu bawain kasus yang menurut kita susah untuk dijatuhkan. Jadi kalau kamu tuh forecasting ini istilahnya kayak meramal. Jadi kamu bisa tahu, oh nantinya yang bakal dibawain lawan tuh pasti ini. Jadi sebelum mereka ngomongin apa argumennya, kamu tuh udah punya argumen pendukung yang bisa nantinya kamu bawain ketika si lawan tuh nyampein argumen yang sulit tadi. Namun selain itu kamu juga yang penting pokoknya sering-sering latihan, karena kalau nggak sering-sering latihan kamu tuh nggak bakal terbiasa sama yang namanya forecasting tadi. Jadi pokoknya perhatikan juga apa yang mereka sampein biar kamu tuh tahu inti dari argumen mereka itu apa. Nah baik kak, terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya Fikri sebagai moderator. Sampai bertemu di Pokari selanjutnya. Halo semuanya, kenalin nama aku Siti Zulfa Zahira. Nah, di sini aku bakal jadi moderator di Pokari episode 2. Di sini aku lagi sama Mawapres 1 tingkat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Nah, boleh kenalan nggak nih Kak? Halo, boleh banget kenalin. Nama aku Aisyah Putri Chayani. Aku dari jurusan Teknik Kimia angkatan 2024. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Boleh nggak nih Kak, kakak ceritain gimana sih perjalanan kakak bisa menjadi Mawapres 1 tingkat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya? Boleh banget. Nah, perjalanannya sendiri tuh nggak mudah guys, karena di Pilmapres sendiri itu ada 3 tahap seleksinya. Ada CU atau capaian unggulan, gagasan kreatif, dan juga bahasa Inggris. Nah, yang pertama itu dari bahasa Inggris. Jadi selain kita mahir berbahasa Indonesia, pastinya kita juga harus bisa menguasai bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sendiri adalah bahasa internasional seperti itu. Jadi untuk persiapan bahasa Inggris sendiri itu nggak yang 1 bulan 2 bulan udah bisa gitu kan. Jadi emang harus berlatih untuk beberapa waktu, kayak beberapa bulan, untuk bisa menjawab pertanyaan dan menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua itu adalah gagasan kreatif, dan ini mirip seperti esai seperti itu. Nah, jadi di sini kita juga harus mengangkat masalah dan juga memberikan solusi yang berkelanjutan. Nah, yang terakhir itu ada capaian unggulan. Di capaian unggulan ini berisi daripada pengalaman kita yang baiknya bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri seperti lomba, dan juga bermanfaat bagi orang lain kayak pengabdian masyarakat, pemateri, dan lain sebagainya. Dan juga ketiga indikator penilaian itu pastinya nggak mudah untuk didapatkan, harus butuh waktu ya cukup lama. Mungkin aku bisa dibilang nabungnya dari maba gitu. Dari maba kita membuat banyak pengalaman, membuat banyak penghargaan seperti itu yang nantinya bisa dibuktikan di Pilmapres ini gitu. Menurut kakak sendiri nih, Mawapres sendiri itu apa sih Kak? Jadi Mawapres sendiri itu adalah mahasiswa berprestasi yang dimana di sini seleksi untuk tingkat fakultas ya. Nah, jadi di sini itu kita memilih mahasiswa berprestasi dari satu fakultas yang dimana nantinya itu akan naik ke universitas. Nah, yang dimana ini bukan hanya ajang untuk menunjukkan seberapa pintar kita, tapi nanti si Mawapres ini sendiri akan menjadi agent of change ataupun sebagai role of model lah untuk teman-teman di fakultasnya untuk bisa mencontoh daripada apa yang telah Mawapres ini lakukan dan impact-nya terhadap lingkungan kayak gitu. Menurut kakak nih,
Gimana sih cara menjembatani antara solusi secara teknis dengan kebutuhan nyata di dalam masyarakat? Nah, menurut aku sendiri selain kita sebagus apapun ide kita, cuman kalau misalkan kita nggak tahu cara mengimplementasikannya ya apa boleh buat kan, sama aja gitu hasilnya. Nah, untuk menjembataninya pastinya aku perlu banyak pihak-pihak yang terkait ya, kayak stakeholder kayak gitu. Nah, stakeholder yang aku butuhin di gagasan kreatif aku tuh kemarin karena berbasis energi dan juga limbah, itu pastinya Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, kemudian ada Komdigi, Kementerian SDM, dan juga KLHK, seperti itu. Boleh dong Kak, kasih pesan dan kesan nih untuk anak-anak teknik biar bisa semangat terus dalam memperjuangkan kuliah mereka biar kayak Kakak. Wah, terima kasih ya. Mungkin untuk pesan dan kesannya sendiri, walaupun kita di Fakultas Teknik yang bisa dibilang laprak itu banyak banget, tugas banyak banget, kuis banyak banget, tapi kita juga harus bisa mempertimbangkan bagaimana soft skill kita yang bisa berpengaruh terhadap masyarakat luar. Karena ilmu-ilmu yang biasanya diterapkan di dunia perkuliahan itu biasanya untuk hanya diri kita sendiri kayak gitu. Jadi kita harus mencari cara lain untuk bisa meningkatkan kemampuan soft skill kita, hard skill kita untuk berdampak untuk lingkungan luar kayak gitu. Jadi buat kalian yang mungkin tahun depan mau mencoba lagi, termasuk aku mau mencoba lagi, semangat terus. Semoga apa yang kalian lakukan hari ini dan juga besok ke depannya itu akan berbuah manis dan pastinya berdampak positif untuk masyarakat luar. Terima kasih ya Kak Ica atas waktunya dan juga udah ngasih kita motivasi dan juga semangat nih untuk teman-teman teknik dan juga teman-teman yang nonton video ini. Sekian Pokari kali ini, makasih yang udah nonton dan see you in Pokari selanjutnya. Bye-bye!